Suami saya menggelar pesta pernikahannya dengan sepupu saya sendiri. Di hotel bintang 5 yang megah, di ballroom dengan lampu kristal dan ribuan mawar putih. Mereka pikir itu malam kemenangan mereka. Mereka tidak tahu satu hal. Hotel itu milik saya. Setiap kursi, setiap lantai, marmer, setiap kelopak bunga di ruangan itu dibeli dengan uang saya. Tepat pukul 9 malam, saat semua tamu menatap pelaminan, saya menekan satu tombol dan dunia mereka mulai runtuh satu persatu. Halo, para sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat setiap kisah membawa pelajaran tentang harga sebuah pengkhianatan. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Saraswati Hadiwijaya, 41 tahun. Di mata keluarga besar suami saya hanyalah seorang istri sederhana yang sehari-hari mengurus sebuah toko kue kecil di kawasan Cilandak. Itulah yang mereka lihat. Itulah yang saya biarkan mereka lihat. Kenyataannya jauh berbeda. Saya pemilik tunggal Hadiwijaya Group, sebuah holding yang membawahi properti, jaringan hotel, dan beberapa perusahaan distribusi. Hotel Grand Mahapatra di kawasan Kemang. Hotel yang malam itu menjadi panggung pengkhianatan, terdaftar atas nama saya. Begitu pula gedung kantor tempat suami saya bekerja dan merasa dirinya seorang direktur penting. Suami saya, Bramantio Wicaksana, tidak pernah benar-benar tahu seberapa dalam akar bisnis yang saya pegang. Ia tahu istrinya berasal dari keluarga berada. Ia tahu istrinya punya toko kue. Tapi ia tidak pernah tahu bahwa seluruh arus kas perusahaannya, gaji yang ia banggakan, mobil sport yang ia kendarai, semuanya berdiri di atas nama saya. Saya memilih diam selama 10 tahun. Bukan karena lemah, saya hanya ingin tahu siapa Bramantio yang sebenarnya. Ketika ia merasa memegang segalanya. Ketika ia merasa istrinya hanya perempuan sederhana yang bisa diatur. Dan malam ini, akhirnya saya tahu jawabannya. Sore itu mendung menggantung tebal di langit Kemang. Saya duduk seorang diri di meja makan yang terlalu luas untuk satu orang. Pandangan saya jatuh pada deretan lukisan mahal di dinding, yang dulu saya pilih satu persatu. Seharusnya semua itu menjadi sumber kebanggaan. Tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Sebuah kekosongan yang menekan dada. Semakin hari, semakin berat. Rasa aneh itu sudah tumbuh selama beberapa bulan terakhir. Sejak tagihan kartu kredit tambahan Bramantio melonjak tajam. Restoran mahal yang tak pernah saya kunjungi. Hotel di luar kota yang tak pernah saya datangi. Toko perhiasan yang bukan langganan saya. Saya menyimpan semua kejanggalan itu dalam hati. Saya tidak bertanya, saya hanya mengamati. Telepon rumah berdering. Nama Bu Hartini, ibu mertua saya, muncul di layar. Saya menghela nafas sebelum mengangkat. Dari seberang, suara halus yang selalu menyelipkan sindiran itu terdengar. Bu Hartini berkata dengan nada manis, "Suamimu itu rajin sekali, Saras. Tidak semua perempuan seberuntung kamu, tapi ingat, urus dulu rumah tangga. Toko kue itu nomor sekian. Jangan sampai Bramantio merasa terabaikan." Kalimat manis itu, seperti biasa, ditutup dengan permintaan uang. Kali ini untuk renovasi rumah di kampung. Saya menahan perih di hati, lalu menjawab pelan, "Baik, Bu. Nanti saya transfer." Sambungan terputus. Tidak ada terima kasih yang sungguh-sungguh, seperti biasa. Yang tertinggal hanya 2 kata yang terus terngiang di kepala saya. Sederhana. Penurut. Itulah cap yang mereka tempelkan pada saya bertahun-tahun lamanya. Siang berikutnya, seorang tamu tak terduga datang. Maharani Puspita, sepupu saya, anak dari adik ibu saya, yang sejak kecil selalu menempel pada saya. Ia muncul dengan senyum lebar di depan pintu. Saya menyambutnya dengan ramah, meski hati saya sedikit terkejut. Maharani menelusuri ruang tamu dengan tatapan menilai. Ia berkata sambil melirik sekeliling, "Mas Bram pasti repot ya, Mbak. Tapi enak juga jadi istri orang sukses. Tinggal di rumah, semua sudah ada yang menyediakan." Di balik senyum manisnya, ada nada merendahkan yang samar. Saya memilih tidak menanggapi. Saya hanya meletakkan segelas jus dingin di hadapannya.
lalu duduk dengan tenang. Obrolan berjalan seolah biasa, tapi Maharani terlalu banyak bertanya hal-hal yang aneh. Tentang sistem keamanan rumah, tentang aset perusahaan Bramantio, bahkan tentang bagaimana pembagian harta jika sebuah pernikahan kandas. Saya menjawab semuanya dengan tenang, menyembunyikan keresahan yang mulai tumbuh. Saat saya ke dapur, Maharani sempat meminjam laptop saya sebentar. Tak lama, ia pamit pulang. Tapi ia meninggalkan jejak. Sebuah tab peramban yang baru saja ditutup, namun belum hilang dari riwayat. Tangan saya bergerak membuka riwayat pencarian. Jantung saya berdegup keras membaca kata-kata yang menusuk itu. Biaya sewa ballroom hotel mewah, paket pernikahan eksklusif, jasa perencana pernikahan, dan satu pencarian yang membuat napas saya tertahan. Hukum pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Saya terdiam menatap layar selama beberapa detik. Otak saya menolak mempercayai apa yang mata saya lihat. Pasti ada penjelasan lain, pikir saya. Pasti ini hanya kebetulan, tapi semakin saya menelusuri, semakin jelas kebenaran yang menohok itu. Ada percakapan yang belum terhapus di salah satu aplikasi. Pesan-pesan mesra antara Bramantio dan Maharani. Panggilan sayang, rencana masa depan. Bahkan candaan tentang betapa mudahnya membohongi saya. Perempuan yang mereka sebut polos dan terlalu percaya. Membaca itu, dada saya seperti ditusuk berkali-kali. Sepupu yang saya besarkan seperti adik sendiri. Suami yang saya cintai selama 10 tahun. Keduanya bersekongkol di belakang saya, menertawakan kebaikan saya. Saya hampir tak percaya pada mata saya. Saya menemukan sebuah undangan digital yang masih tersimpan di tab unduhan. 2 nama tercetak di sana, Bramantio Wicaksana dan Maharani Puspita. Lokasinya, Ballroom Mahapatra, Hotel Grand Mahapatra, Kemang. Hotel saya, tempat di mana mereka merencanakan untuk merayakan pengkhianatan itu. Saya terpaku di kursi. Dunia terasa runtuh, namun mata saya tidak berkedip. Nyeri menjalar ke seluruh dada, membuat napas saya tersendat. Namun, dari dasar luka itu, ada yang tumbuh. Bukan isak, bukan keluh. Yang muncul adalah kemarahan yang dingin dan padat, sekeras logam yang baru ditempa. Saya teringat semua momen ketika saya merendahkan diri demi mereka. Ketika saya menahan diri tidak memamerkan kekayaan, agar Bramantio merasa menjadi kepala keluarga. Ketika saya mengirim uang ke Maharani setiap kali ia kesulitan. Ketika saya percaya bahwa keluarga adalah tempat paling aman untuk meletakkan hati. Ternyata justru dari sanalah belati itu datang. Mereka keliru memilih tempat. Pesta khianat itu mereka gelar tepat di sarang seekor singa betina yang sedang terluka. Dan singa yang terluka adalah yang paling berbahaya. Dan saya berjanji, dalam hati yang dingin itu, mereka akan membayar mahal untuk ini. Malam itu, lampu ruang kerja sengaja saya biarkan padam. Wajah saya hanya disinari pendar dari layar laptop. Undangan digital itu masih terbuka di hadapan saya. Di bawah kedua nama tercantum, tanggalnya. Tinggal 3 hari lagi. Rasa perih itu cepat sekali berubah wujud menjadi bara yang menyalakan akal saya. Saya mulai merancang langkah demi langkah. Tidak akan saya biarkan pengkhianatan ini lewat tanpa balasan. Saya bukan perempuan lemah yang selama ini ada di kepala mereka. Dengan tenang, saya menarik sebuah laci tersembunyi di meja kerja. Dari dalamnya saya keluarkan satu laptop hitam tanpa logo, terkunci berlapis sistem keamanan. Itulah pusat kendali dari seluruh jaringan usaha yang selama ini saya kemudikan dalam diam. Jari-jari saya mengetik cepat. Saya membuka dashboard keuangan dan akses kamera dari semua properti milik saya. Dalam sekejap, puluhan layar kecil menampilkan sudut-sudut Hotel Grand Mahapatra. Saya memperbesar tampilan Ballroom Mahapatra. Di sana, Bramantio, Maharani, dan keluarga besar Wicaksana sedang meninjau persiapan. Tawa mereka terdengar melalui mikrofon ruangan. Bramantio merangkul Maharani, seolah-olah mereka sudah menjadi pasangan resmi. Ibu Hartini bersama beberapa sanak saudara terlihat sibuk mengatur para penyedia jasa pernikahan. Wajah mereka semua memancarkan kegembiraan. Saya pandangi layar itu tanpa mengerjap sekalipun. Mata saya kering, tak setetes pun air mata. Yang tersisa hanya sebuah ketenangan yang justru terasa mengerikan.
Saya rekam baik-baik tiap senyum dan tawa mereka ke dalam benak, sebagai penanda atas apa yang sebentar lagi akan saya runtuhkan. Saya meraih ponsel khusus bisnis saya. Saya menghubungi Pak Wibowo, manajer keuangan yang sudah mengabdi pada saya lebih dari 10 tahun. Suara profesionalnya menyambut. "Selamat malam, Bu Saraswati." Saya menjawab dengan tenang. "Malam, Pak Wibowo, malam ini juga. Saya minta Bapak menutup seluruh rekening bersama milik saya dan Bramantio. Geser semua dananya ke rekening pribadi yang baru. Nomornya akan saya kirim sebentar lagi." Hening sejenak di seberang. Saya teruskan. "Sesudah itu, matikan seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang Bramantio. Kartu hitam, kartu platinum, semuanya. Jangan sisakan satu pun yang masih bisa dipakai." Pak Wibowo terdengar terkejut, namun cepat menuruti. Ia berkata, "Baik, Bu, semua akan segera saya proses." Saya menambahkan satu hal lagi. Kartu tambahan atas nama Maharani Puspita juga. Blokir permanen. Dan siapkan laporan lengkap semua transaksi Bramantio 2 tahun terakhir. Kirim dalam bentuk salinan ke surel pribadi saya malam ini juga. Saya menutup telepon dengan senyum tipis. Satu pilar kehidupan Bramantio telah goyah. Kini giliran panggung sandiwaranya. Saya menghubungi Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra. "Malam, Pak Darmaji. Saya dengar ada acara besar di Ballroom Mahapatra atas nama Bramantio Wicaksana." "Benar, Bu. Paket paling premium. Persiapannya hampir selesai." "Bagus. Saya minta Bapak yang mengawal langsung acaranya. Layani mereka seolah tamu kehormatan tertinggi. Buat semuanya tampak tanpa celah." Pak Darmaji terdiam sebentar. Lalu ia bertanya ragu, "Tapi bukankah itu acara keluarga Ibu sendiri?" Saya menjawab dingin, "Tepat sekali. Karena itu, saya punya instruksi khusus." Saya menarik napas, lalu meneruskan dengan nada datar namun tegas. "Pertama, tidak ada potongan harga. Tidak ada gratis apapun. Tagih utuh sesuai daftar, hingga rupiah paling akhir. Seluruh paket berikut tambahannya." Pak Darmaji mendengarkan. Saya tahu ia mencatat setiap kata. "Kedua, saat resepsi. Persis pukul 9. Bapak hampiri pelaminan. Bacakan jumlah tagihan di hadapan seluruh undangan. Lalu minta pelunasan penuh detik itu juga. Tidak boleh ditunda. Tidak menerima janji. Hanya gesek kartu atau uang tunai." Saya berhenti sejenak, lalu menutup instruksi itu. "Jika mereka tidak bisa membayar, hentikan acara, matikan musik, nyalakan semua lampu, dan minta mereka meninggalkan ballroom. Sesuai prosedur tamu yang gagal melunasi." Suara Pak Darmaji terdengar gemetar. Saya mengerti. "Bu," saya tutup dengan satu kalimat terakhir. "Pastikan tak seorang tamu pun melewatkannya." Pakistan, malam itu. Saya ingin kebenaran naik ke atas panggung. Setelah menutup telepon, saya bersandar di kursi. Denyut nadi saya tetap stabil meski badai berkecamuk di dalam dada. Saya sudah menyiapkan jebakan yang sempurna. 3 hari dari sekarang, perayaan khianat itu akan saya ubah menjadi reruntuhan. Dari layar laptop, mata saya kembali jatuh pada Bramantio dan Maharani yang masih tergelak. Mereka sama sekali tidak menyadari mereka tengah berdansa di atas lantai yang sebentar lagi ambruk menelan mereka. Malam itu, sebelum tidur, ingatan-ingatan lama datang menghampiri saya. Bertahun-tahun saya menelan sindiran demi sindiran dari keluarga Wicaksana. Saya ingat hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Saya memasak sendiri seharian, menyiapkan meja untuk keluarga besar. Bu Hartini datang, mencicipi masakan saya, lalu berkata di depan semua orang, "Lumayan untuk ukuran perempuan yang cuma bisa bikin kue." Semua tertawa. Bramantio ikut tertawa. Saya hanya tersenyum, menahan perih. Saya ingat saat saya membantu melunasi utang adik Bramantio, lebih dari 500 juta rupiah. Tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanya kalimat Bu Hartini, "Sudah seharusnya, kamu kan istri yang beruntung." Saya ingat ketika saya diam-diam menyuntikkan modal besar ke perusahaan Bramantio yang hampir bangkrut. Saya membiarkan ia merasa berhasil dengan kemampuannya sendiri. Saya rela menjadi bayangan. Demi menjaga harga dirinya,
sebagai laki-laki. Dan inilah balasannya. Sebuah pernikahan dengan sepupu saya, di hotel saya, dengan uang saya. Saya menutup mata malam itu. Air mata sempat menetes. 1 kali. Lalu, saya menghapusnya. Itu air mata terakhir yang saya berikan untuk Bramantyo. Keesokan harinya, sepupu saya, Maharani, menelpon. Suaranya riang, tanpa beban. Ia tidak tahu saya sudah mengetahui segalanya. Mbak Saras, apa kabar? Maaf ya, akhir-akhir ini jarang main. Aku lagi sibuk banget. Saya menjawab, tenang, sibuk apa? Mahar. Ia terdiam sebentar, lalu tertawa kecil. Ada acara penting. Nanti Mbak juga tahu kok. Mbak, kalau aku menikah dengan orang yang sudah mapan, Mbak ikut senang kan? Saya menggenggam ponsel lebih erat. Tentu, jawab saya. Asal orang itu pantas untukmu. Pantas banget. Mbak, katanya bangga. Dia pengusaha sukses. Sudah punya segalanya. Saya menutup telepon dengan senyum pahit. Maharani tidak tahu. Segala yang dimiliki Bramantyo sebenarnya milik saya. Ia sedang membanggakan harta perempuan yang akan ia hianati. Sehari setelah saya menyusun rencana, saya datang sendiri ke Hotel Grand Mahapatra. Bukan sebagai pemilik, melainkan menyamar sebagai tamu biasa. Saya mengenakan pakaian sederhana, kerudung yang menutup sebagian wajah, dan berjalan pelan menuju ballroom Mahapatra. Pintu ballroom terbuka. Di dalam, para pekerja sibuk memasang dekorasi. Mawar putih, kain sutra, lampu kristal yang berkilau. Sebuah panggung pelaminan megah sedang dirakit di ujung ruangan. Saya berdiri di sudut, mengamati. Disinilah, dalam 3 hari, suami saya akan mengucapkan janji palsu kepada sepupu saya. Di gedung yang saya bangun dengan keringat dan air mata saya sendiri. Seorang pekerja menghampiri saya. Maaf, Bu, ada yang bisa dibantu. Ruangan ini sedang dipersiapkan untuk acara pribadi. Saya tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya hanya kebetulan lewat. Ruangan ini indah sekali. Pekerja itu mengangguk bangga. Iya, Bu, akarannya pasti megah. Katanya pengantin prianya pengusaha sukses. Saya menahan senyum getir. Begitu ya. Semoga acaranya berkesan untuk semua orang yang hadir. Saya berbalik dan keluar. Di lobi, saya berpapasan dengan Maharani yang baru datang untuk mengecek persiapan. Saya cepat menundukkan kepala, menyembunyikan wajah. Maharani lewat begitu saja, tanpa mengenali saya. Ia terlalu sibuk dengan ponselnya. Tertawa riang membayangkan masa depannya. Saya berhenti sejenak, menatap punggung sepupu saya yang menjauh. Dalam hati saya berbisik, nikmatilah 3 hari terakhirmu, Maharani. Karena setelah itu, semua yang kamu banggakan akan lenyap malam harinya. Saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka kembali laporan transaksi yang dikirim Pak Wibowo, halaman demi halaman. Saya membaca jejak pengkhianatan Bramantyo. Setiap angka adalah luka, tapi setiap luka saya ubah menjadi tekad. Saya tidak akan menghancurkan mereka dengan amarah yang meledak-ledak. Saya akan menghancurkan mereka dengan kebenaran. Pelan, tenang, dan tak terbantahkan, di panggung yang mereka pilih sendiri, di hadapan orang-orang yang ingin mereka kesankan. 3 hari menjelang pesta, saya menjalani keseharian dengan wajah tenang. Dari luar, saya masih tampak seperti istri penurut yang menerima setiap kebohongan Bramantyo dengan senyum lembut. Setiap kali ia menelpon dari luar kota dengan alasan rapat penting, saya hanya menjawab pelan, "Jaga kesehatanmu, Mas." Padahal di balik itu, amarah dingin sedang saya pupuk dengan sabar. Di kantor pusat holding, saya memimpin rapat dengan para direktur. Ruang rapat berdinding kaca tinggi memperlihatkan pemandangan kota. Para bawahan saya merasakan perubahan. Pemimpin mereka terlihat lebih dingin, lebih tajam, lebih fokus dari biasanya. Saya membahas rencana ekspansi ke luar negeri dengan penuh ketegasan, seolah rasa sakit hati
telah saya ubah menjadi bahan bakar. Sementara itu, di ballroom Mahapatra, persiapan pesta berjalan semakin meriah. Ribuan mawar putih impor dipasang. Dekorasi kristal bergantungan. Meja-meja penuh ornamen keemasan memenuhi ruangan. Maharani asik mencoba gaun pengantinnya. Bramantyo menemani di sisinya. Penuh rasa percaya diri. Di depan seluruh keluarga wicaksana, ia memainkan peran pakun mapan yang siap membuka lembaran baru. Tak satu pun dari mereka tahu, seluruh kemewahan yang mereka banggakan itu tercatat atas nama saya. Tiap kursi, tiap tangkai bunga, bahkan marmer yang mereka pijak di ballroom itu pun kepunyaan saya. Di malam terakhir menjelang pesta, Bramantyo menghubungi saya. Ia sengaja membuat suaranya terdengar letih. Sayang, besok aku belum bisa pulang. Masih ada berkas penting yang harus dirampungkan. Sepertinya aku terpaksa bermalam 1 hari lagi. Saya menutup mata, menahan gelombang dingin di dada. Baik, jangan lupa makan, jawab saya lembut. Saya membiarkan Bramantyo percaya bahwa kebohongannya berhasil. Sambungan terputus. Saya tetap duduk seorang diri di ruang kerja, dengan raut yang sama sekali tak menunjukkan apa-apa. Sabtu akhirnya datang. Cuaca cerah. Langit biru, seolah turut merestui perayaan khianat itu. Sedari pagi, Hotel Grand Mahapatra sudah dipenuhi orang. Para undangan, penyedia jasa, dan keluarga wicaksana memadati lobi. Alunan musik lembut menisi ruangan. Aneka hidangan mahal tertata rapi. Gaun putih Maharani memantulkan kilau lampu kristal di atasnya. Setiap orang mengira inilah hari penuh kejayaan. Namun, dari puncak menara kantor pusat, saya menonton semuanya melalui layar monitor beresolusi tinggi. Saya melihat setiap detik prosesi akad yang menohok hati. Suara Bramantyo mengucapkan janji kepada Maharani terdengar jelas melalui mikrofon ruangan. Suara itu persis sama dengan suara 10 tahun silam, ketika ia bersumpah setia di hadapan saya. Kini, sumpah itu ia patahkan. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saya tak meneteskan air mata. Saya hanya duduk dengan punggung tegak. Pintu menuju masa lalu sudah saya kunci serapat-rapatnya. Yang tersisa bagi saya kini cuma hari esok. Dan di hari esok itu, Bramantyo dan Maharani akan tahu bagaimana rasanya kehilangan seluruhnya hanya dalam sekejap mata. Resepsi pun dibuka. Para undangan tenggelam dalam kemeriahan. Keluarga wicaksana melenggang di antara tamu dengan dada membusung, memamerkan kedudukan mereka. Bramantyo dan Maharani bertahta di pelaminan mewah, tersenyum seolah seluruh dunia berada dalam kepalan tangan mereka. Tetapi waktu terus merangkak menuju pukul 9. Jarum jam kian dekat ke titik pelaksanaan. Saya menegapkan punggung di kursi. Pandangan saya terpaku ke layar. Tak lama lagi, keretakan pertama akan menjalar di surga semu mereka. Tepat pukul 9, seorang petugas dekorasi menghampiri ayah Bramantyo, Pak Sungkono. Air mukanya serius, suaranya sopan, namun tak bisa ditawar. Mohon maaf, Pakistan. Kekurangan biaya dekorasi mohon segera diselesaikan. Sesuai kesepakatan di awal, Pak Sungkono mengibaskan tangannya. Urus belakangan saja. Jangan ganggu acara pengantin, ucapnya tinggi hati. Seakan segala hal masih bisa ia tangguhkan. Tapi vendor itu tak bergeming. Mohon maaf, Pakistan. Sesuai kontrak, pelunasan wajib dilakukan malam ini. Akhirnya, vendor itu berjalan ke pelaminan, mendekati Bramantyo yang sedang bercakap dengan tamu. Senyum di bibir Bramantyo agak meredup begitu ia mendengar angka yang harus dilunasi. Meski begitu, ia berusaha tetap tampak meyakinkan. Beres. Tunggu sebentar, saya tuntaskan sekarang, katanya seraya merogoh dompet kulit mahalnya. Dengan penuh gaya, Bramantyo mengeluarkan kartu hitam kebanggaannya, simbol status yang selama ini ia banggakan. Ia menyerahkannya kepada staf. Mesin pembayaran berbunyi beberapa saat. Kemudian, layar mungilnya memunculkan tulisan merah yang paling tidak diinginkan siapapun. Transaksi gagal. Staf vendor tampak ragu. Maaf, Pakistan, mungkin ada gangguan jaringan. Mereka mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. Senyum Bramantyo perlahan lenyap. Mana mungkin? Ulangi sekali lagi. Nada bicaranya naik. Suara berbisik mulai bermunculan di seputar pelaminan. Maharani yang berada di sisinya
meraih erat tangan Bramantyo. Wajahnya menegang. "Ada masalah apa?" tanyanya. Bramantyo buru-buru menggeleng. "Cuma gangguan sistem biasa." Ia mengeluarkan kartu lain, kartu platinum, lalu menyerahkannya. Hasilnya sama. Ditolak. Peluh dingin mulai menetes di pelipis Bramantyo. Ia pun mengeluarkan kartu debit andalannya, mengetik nomor sandi dengan jemari yang bergetar. Mesin berbunyi sekali lagi. Tapi kali ini, pesan yang muncul jauh lebih memalukan. Saldo tidak cukup. Wajah Bramantyo pucat pasi. Ia mencoba mengatur napas, lalu bergegas menjauh, berpura-pura menerima telepon penting. Di sudut ballroom, Bramantyo menelepon banknya dengan panik. Tapi petugas hanya menjawab bahwa semua rekening dan kartunya telah diblokir atas permintaan pemegang utama. Bramantyo membentak, menuntut penjelasan. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Pemegang utama semua rekening itu adalah saya. Dalam keputusasaan, ia menelpon nomor saya. Ponsel saya bergetar di atas meja. Nama Bramantyo muncul di layar. Saya menatapnya tenang, lalu membiarkannya berdering tanpa menjawab. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, saya tidak datang ketika ia memanggil. Bramantyo mengirim pesan bertubi-tubi. "Sayang, ada masalah di acara kantor. Aku butuh bantuanmu. Tolong transfer dulu, nanti aku jelaskan." Saya membaca pesan-pesan itu satu persatu, lalu meletakkan ponsel kembali. Ia bahkan masih menyebut pestanya sebagai acara kantor. Bahkan di saat genting, ia masih berbohong pada saya. Sementara dari jauh, saya yang mengawasi lewat layar monitor memahami benar apa yang berlangsung di sana. Setiap rekening sudah saya kunci, setiap kartu sudah saya nonaktifkan. Malam itu, tak ada serupiah pun yang masih bisa dijangkau Bramantyo. Pak Sungkono berupaya menenangkan keadaan, menjanjikan kepada petugas bahwa tagihan akan dilunasi keesokan hari. Tetapi petugas itu tak goyah. Bila malam ini belum terbayar sesuai aturan, kami berhak membongkar seluruh dekorasi. Peringatan itu bagaikan tamparan keras di muka. Menurunkan dekorasi di tengah resepsi sama saja dengan menanggung malu yang takkan terlupa. Suasana ballroom menjadi kikuk. Musik tetap berdenting. Namun, tak seorang pun lagi menikmatinya. Para tamu saling berbisik, memperhatikan wajah Bramantyo yang panik dan Maharani yang mulai gemetar. Keluarga Wicaksana berusaha menutupinya. Tapi kepanikan itu menjalar secepat api di rumput kering. Keretakan pertama telah merekah di surga semu mereka. Dari puncak menara, saya mengamati semuanya sambil tersenyum tipis. Sebuah senyum dingin yang untuk pertama kali sesudah sekian lama terasa begitu melegakan. Sementara di ballroom, situasi semakin tak terkendali. Bibi saya, ibu kandung Maharani yang juga hadir, bangkit dengan wajah cemas. Ia mendekati Bramantyo. "Mas Bram, ini bagaimana?" "Katanya semua sudah beres. Katanya kamu pengusaha sukses." Bramantyo tak mampu menjawab. Wajahnya bersimbah keringat. Bibi saya menoleh ke arah Maharani. "Mahar, kamu yakin laki-laki ini bisa membahagiakanmu? Lihat, di hari pernikahanmu sendiri, ia tidak bisa membayar sepeser pun." Maharani menggigit bibir, tak menjawab. Untuk pertama kalinya, keraguan terlihat di matanya. Tapi sudah terlambat. Beberapa tamu undangan mulai berdiri dan menuju pintu keluar. Salah satu kolega Bramantyo, seorang pengusaha yang selama ini ia banggakan sebagai relasi penting, berkata cukup keras agar terdengar. "Saya kira ini acara orang sukses. Ternyata cuma pesta yang dibangun dari utang." Ia pergi tanpa menoleh. Kata-kata itu seperti sayatan bagi Bramantyo. Selama ini ia hidup dari pencitraan, dari pengakuan orang lain bahwa ia hebat, ia kaya, ia sukses. Malam ini, di hadapan semua orang yang ingin ia kesankan, citra itu hancur berkeping-keping. Maharani, yang gaun putihnya tadi berkilau penuh kebanggaan, kini duduk terpaku. Riasan wajahnya mulai luntur oleh keringat dan air mata yang ia tahan. Ia menyadari, malam yang ia impikan sebagai puncak kemenangan justru menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Suasana ballroom semakin kacau. Vendor catering ikut menagih. Penyedia tata suara mulai menggulung kabel mereka karena pelunasan
tak kunjung datang. Satu persatu kemewahan yang tadi membungkus pesta itu mulai ditarik kembali. Seperti topeng yang dilepas paksa dari wajah sebuah kebohongan. Ballroom yang tadinya gemerlap, kini menjelma jadi pentas kegelisahan. Musik masih terdengar, namun kehilangan ruhnya. Para undangan satu persatu menoleh ke pelaminan, mengamati Bramantio yang wajahnya kian pucat, dan Maharani yang senyumnya membeku kaku. Jarum jam bergerak melewati pukul 9. Di tengah kecanggungan itu, pintu samping ballroom terbuka. Masuklah Pak Darmaji, manajer umum Hotel Grand Mahapatra, dengan setelan jas rapi. Di belakangnya, 2 staf keamanan berjas hitam berjalan tenang. Suasana seketika menegang. Pak Darmaji melangkah ke arah pelaminan dengan tenang, membawa sebuah map kulit di tangannya. Ia berhenti tepat di depan Bramantio dan Maharani. Dengan suara yang sopan namun terdengar di seluruh ruangan, Pak Darmaji berkata, "Selamat malam, Bapak Bramantio. Mohon maaf, saya harus menyampaikan ini di hadapan tamu." Bramantio menelan ludah. "Ada apa lagi?" Pak Darmaji membuka map itu, mengeluarkan selembar tagihan resmi. "Ini total seluruh biaya acara malam ini. Sewa ballroom, dekorasi, catering, dan semua tambahan. Sesuai kebijakan. Untuk acara dengan paket ini, pelunasan penuh harus dilakukan malam ini juga." Ia menyebutkan jumlahnya dengan suara jelas. 3.200.000.000 rupiah. Angka itu menggema di ballroom. Para tamu terkesiap. Beberapa kerabat wicaksana saling pandang dengan wajah pucat. Bramantio terbata. "Pakistan ini pasti ada keringanan. Kami, keluarga terhormat, bisa diatur besok." Pak Darmaji menggeleng pelan. "Mohon maaf, Pakistan tidak ada keringanan, tidak ada tempo. Hanya kartu atau tunai malam ini juga." Itu instruksi langsung dari pemilik hotel. Kata pemilik hotel membuat Bramantio terdiam sejenak. Ia tidak tahu siapa pemilik hotel yang ia sewa lewat perantara. Ia hanya tahu nama hotel ini megah dan mahal. Ia tidak pernah curiga. Maharani mulai panik. Ia menarik lengan Bramantio. "Mas, bagaimana ini? Semua orang melihat." Bramantio mencoba semua kartunya sekali lagi di hadapan Pak Darmaji. Satu persatu ditolak. Wajahnya semakin memerah, lalu memutih. Ibu Hartini bangkit dari kursinya, mendekat dengan wajah marah. "Apa-apaan ini? Kalian mempermalukan keluarga kami di depan tamu." Pak Darmaji tetap tenang. "Bu, kami hanya menjalankan prosedur. Acara ini belum dilunasi sama sekali. Bahkan uang muka pun belum masuk sesuai catatan kami." Kalimat itu seperti petir. Ternyata selama ini Bramantio dan keluarganya merencanakan pesta megah tanpa benar-benar punya uang. Mereka mengandalkan kartu kredit tambahan dan utang, berharap bisa membayar belakangan. Mereka tidak tahu, semua sumber uang itu telah saya putus dalam semalam. Tamu-tamu mulai berdiri. Beberapa berbisik bahwa mereka ingin pulang. Suasana pesta yang tadinya megah berubah menjadi tontonan memalukan. Maharani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bramantio berdiri kaku. Tak tahu harus berbuat apa. Lalu Pak Darmaji mengangkat tangannya. Lampu utama ballroom menyala terang benderang. Musik berhenti total. Keheningan yang janggal menyelimuti ruangan. Pak Darmaji berkata dengan suara lantang, "Mohon perhatian semua tamu, karena acara ini tidak dapat dilunasi sesuai prosedur. Kami mohon acara dihentikan." Saat itulah, di tengah keheningan dan ratusan pasang mata yang menatap, pintu utama ballroom terbuka perlahan, dan saya melangkah masuk. Saya berjalan pelan menyusuri karpet merah, mengenakan setelan gelap yang elegan. Langkah saya tenang, wajah saya datar, tanpa air mata, tanpa amarah yang meledak. Hanya ketenangan dingin yang membuat ruangan semakin sunyi. Bramantio membeku di pelaminan. Matanya membelalak. "Saras, kenapa kamu di sini?" Maharani menurunkan tangannya dari wajah. Saat melihat saya, darahnya seakan turun ke kaki. Bibirnya bergetar. Tak mampu mengucap sepatah kata. Saya berhenti di tengah ballroom, di tempat semua tamu bisa melihat saya. Saya menyapu pandang ke seluruh ruangan, lalu menatap Bramantio lama. "Selamat malam, semuanya," kata saya.
tenang. Maaf, saya datang terlambat ke pesta yang begitu istimewa ini. Pak Darmaji segera membungkuk hormat. Selamat malam, Bu Saraswati. Satu kalimat itu mengubah segalanya. Para tamu yang tadi bingung, kini mulai mengerti. Ibu Hartini menatap saya, lalu menatap Pak Darmaji, lalu kembali menatap saya dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya melangkah mendekati pelaminan. Bramantio, kata saya pelan. Kamu memilih tempat yang indah untuk merayakan pernikahanmu. Ballroom Mahapatra, hotel terbaik di Kemang. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara dingin yang jelas terdengar sampai sudut ruangan. Sayang sekali, kamu menikahi sepupuku di hotel milikku sendiri. Suara terkesiap memenuhi ballroom. Para tamu saling pandang. Bramantio terhuyung selangkah ke belakang. Apa maksudmu? Hotel milikmu. Saya menatapnya tanpa berkedip. Hotel ini terdaftar atas nama Saraswati Hadiwijaya. Begitu pula gedung kantor tempat kamu duduk sebagai direktur. Begitu pula mobil yang kamu kendarai, rumah yang kamu tinggali, dan gaji yang kamu banggakan. Semuanya berdiri di atas nama saya. Bramantio menggeleng-geleng, seolah menolak kenyataan. Tidak mungkin. Kamu cuma punya toko kue. Saya tersenyum tipis. Senyum yang paling dingin yang pernah saya berikan padanya. Itulah yang kamu percaya selama 10 tahun. Karena itulah yang saya biarkan kamu percaya. Saya ingin tahu, siapa kamu sebenarnya? Ketika kamu merasa istrimu hanya perempuan sederhana yang bisa kamu injak. Saya berbalik menghadap Maharani, sepupu yang sejak kecil saya jaga. Sepupu yang dulu menangis di pelukan saya ketika orang tuanya bertengkar. Dan kamu, Maharani. Saya yang membiayai sekolahmu dulu. Saya yang menampungmu ketika rumahmu disita. Beginikah caramu membalasnya? Maharani jatuh terduduk di pelaminan. Air matanya mengalir. Mbak Saras, saya hilaf. Mas Bram yang cukup. Potong saya. Suara saya tidak meninggi, tapi seluruh ruangan terdiam. Malam ini bukan tentang penjelasan. Malam ini tentang kebenaran. Saya mengangkat tangan. Pak Wibowo, manajer keuangan saya, masuk membawa map tebal. Ia menyerahkannya kepada saya. Saya membukanya di hadapan semua tamu. Ini, kata saya, adalah laporan lengkap pengeluaran Bramantio selama 2 tahun terakhir. Hotel bersama Maharani. Perhiasan untuk Maharani. Sewa apartemen atas nama Maharani. Semuanya dibayar dengan kartu kredit tambahan yang ditanggung oleh perusahaan saya. Saya membuka halaman demi halaman, membacakannya dengan suara tenang yang terdengar sampai sudut ruangan. Bulan Maret tahun lalu, menginap di Hotel Bintang 5 di Bandung, 3 malam. Atas nama Bramantio Wicaksana dan 1 tamu wanita. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Bramantio menunduk. Maharani memejamkan mata. Bulan Juli, pembelian kalung berlian senilai 200 juta rupiah. Dikirim ke alamat apartemen Maharani. Dibayar dengan kartu perusahaan saya. Saya menutup map itu pelan. Saya bisa membacakan semuanya, satu persatu, sampai pagi. Tapi saya rasa malam ini sudah cukup jelas bagi semua orang yang hadir. Keheningan ballroom berubah menjadi gemuruh bisik-bisik. Beberapa tamu menatap Bramantio dengan jijik. Beberapa kerabat Wicaksana menundukkan kepala, malu. Seorang tamu wanita yang duduk di barisan depan berdiri. Ia adalah istri salah satu relasi bisnis Bramantio. Ia berkata lantang, "Jadi selama ini semua yang kamu pamerkan pada kami bukan hasil kerjamu. Tapi uang istrimu yang kamu khianati." Ia menggeleng jijik, lalu mengajak suaminya pulang. Satu demi satu, tamu-tamu terhormat itu meninggalkan ballroom. Mereka datang untuk menghormati seorang pengusaha sukses. Mereka pulang setelah menyaksikan seorang penipu yang dipermalukan oleh kebenaran. Ibu Hartini, yang dulu selalu menyindir toko kue saya, kini berdiri gemetar. Saras, nak Saras, ibu tidak tahu. Sungguh ibu tidak tahu sebanyak ini. Saya menatapnya tenang. Bu, selama bertahun-tahun, ibu memanggil saya sederhana dan penurut. Ibu meminta uang dari saya berkali-kali, lalu menyebut saya tidak pantas untuk anak ibu. Sekarang ibu tahu siapa yang selama ini menanggung hidup keluarga ini. Ibu Hartini tak mampu menjawab.
Ia hanya terduduk lemas di kursinya. Adik Bramantio, yang utangnya dulu saya lunasi, mendekat dengan wajah pucat. Mbak Saras, saya minta maaf. Selama ini saya ikut meremehkan Mbak. Saya menatapnya datar. Utangmu 500 juta yang saya bayar dulu. Saya anggap lunas. Tapi rasa hormat itu sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kalian kehilangan itu jauh sebelum malam ini. Saya berdiri tegak di tengah ballroom yang kini hampir kosong. Lampu kristal yang tadi berkilau kini terasa dingin. Dekorasi mewah yang dirancang untuk merayakan kebahagiaan palsu kini hanya menjadi latar bagi keruntuhan sebuah kebohongan. Inilah keadilan yang saya rancang. Bukan dengan teriakan, bukan dengan pukulan, tapi dengan kebenaran yang berdiri tegak di hadapan semua orang. Bramantio akhirnya berlutut di pelaminan. Topengnya runtuh sepenuhnya. Saras, maafkan aku. Aku salah. Aku hilaf. Tolong, jangan permalukan aku lagi di depan semua orang. Saya memandangnya dari atas. Pria yang 10 tahun saya cintai. Pria yang saya beri segalanya. Kini berlutut. Memohon. Bukan karena menyesal telah mengkhianati saya, tapi karena takut kehilangan kemewahan yang bukan miliknya. Kamu tidak menyesal telah berkhianat, Bramantio, kata saya pelan. Kamu hanya menyesal karena tertangkap. Kamu menyesal karena baru sadar. Semua yang kamu banggakan tidak pernah benar-benar milikmu. Saya berbalik kepada Pak Darmaji. Pak Darmaji, lanjutkan prosedur. Acara ini tidak dilunasi. Bongkar dekorasi. Persilakan para tamu pulang dengan hormat. Dan untuk Bapak Bramantio serta Nona Maharani, antar mereka keluar. Pak Darmaji membungkuk. Baik. Bu. Lalu saya menambahkan, dengan suara yang akhirnya melembut sedikit. Tapi, perlakukan tamu undangan dengan baik. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya datang karena diundang. Berikan mereka bingkisan dan antar pulang dengan layak. Yang menanggung malam ini, bukan mereka. Para staf hotel mulai bergerak. Dekorasi diturunkan satu persatu. Lampu kristal dimatikan bertahap. Para tamu berdiri. Sebagian menatap saya dengan kagum. Sebagian dengan iba pada keluarga wicaksana. Maharani merangkak mendekati saya. Menarik ujung jas saya. Mbak Saras, tolong. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya cuma punya Mas Bram. Saya menatapnya. Sepupu yang dulu saya gendong waktu kecil. Yang saya belikan seragam sekolah ketika orang tuanya tak mampu. Yang saya peluk ketika ia menangis. Semua kenangan itu lewat di benak saya, lalu memudar. Digantikan oleh kenyataan pahit malam ini. Mahar, kata saya pelan. Dulu, kalau kamu lapar, saya yang memberimu makan. Kalau kamu kesulitan, saya yang menolongmu. Saya tidak pernah meminta balasan apapun. Saya hanya berharap kamu tumbuh menjadi orang yang tahu berterima kasih. Tapi kamu memilih jalan ini. Saya menarik kaki saya pelan. Kamu punya Bramantio, kata saya. Kalian saling memilih. Sekarang kalian saling memiliki. Hanya itu yang tersisa untuk kalian berdua. Tanpa uang saya, tanpa nama saya, tanpa hotel saya. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya terdengar isak tangis Maharani dan suara Bramantio yang masih memanggil nama saya. Tapi saya tidak menoleh lagi. Di pintu keluar, Pak Darmaji menunggu saya dengan kepala tertunduk hormat. Bu Saraswati, terima kasih atas kepercayaan Ibu. Saya minta maaf jika selama ini saya pernah ragu pada instruksi Ibu. Saya menepuk bahunya pelan. Pak Darmaji sudah menjalankan tugas dengan baik. Itu yang terpenting. Pastikan tamu undangan pulang dengan baik. Mereka tidak perlu menanggung beban malam ini. Saya melangkah keluar, menembus udara malam yang sejuk. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dada saya terasa ringan. Beban kebohongan yang selama ini saya pikul. Malam ini akhirnya saya letakkan. Sopir saya membuka pintu mobil. Saya masuk, lalu menatap kembali gedung Hotel Grand Mahapatra yang berdiri megah di belakang. Gedung yang malam ini menjadi saksi runtuhnya sebuah pengkhianatan. Saya menarik napas panjang, lalu berkata pada sopir, "Antar saya pulang." Keesokan paginya, matahari menyinari kantor pusat holding saya. Saya datang lebih awal dari biasanya.
Para direktur dan staf menyambut saya dengan hormat. Kabar tentang malam itu sudah menyebar, dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sisi diri saya yang sesungguhnya. Bukan istri sederhana, melainkan seorang pemimpin yang tegas. Di ruang kerja, Bu Lestari, pengacara saya, sudah menunggu dengan berkas-berkas. Bu Saraswati, semua sudah saya siapkan. Berkas perceraian, pencabutan jabatan Bramantio, dan penarikan seluruh fasilitas atas namanya. Saya menandatangani setiap berkas dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. Hanya keputusan yang sudah lama saya pikirkan masak-masak. Satu hal lagi, Bu Lestari, kata saya. Tolong pastikan para karyawan perusahaan tidak terdampak. Mereka bekerja jujur. Mereka tidak perlu menanggung kesalahan satu orang. Bu Lestari mengangguk. Tentu, Bu. Ibu selalu memikirkan orang lain. Bahkan di saat seperti ini. Saya tersenyum tipis. Itulah perbedaan antara saya dan Bramantio. Ia mengejar kemewahan untuk dirinya sendiri. Saya membangun sesuatu untuk banyak orang. Esok paginya, saya menyelesaikan semuanya secara hukum. Karena seluruh aset memang atas nama saya. Bramantio tidak punya dasar untuk menuntut apapun. Saya juga mencabut posisi Bramantio dari perusahaan. Ia yang dulu merasa menjadi direktur penting, kini tidak punya jabatan, tidak punya gaji, tidak punya kartu. Mobil sport dikembalikan ke perusahaan. Rumah di Kemang saya kunci karena memang milik saya. Maharani kehilangan apartemen yang selama ini ditanggung Bramantio, tanpa biaya, tanpa tempat tinggal. Ia kembali ke rumah keluarganya yang sederhana. Pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi itu runtuh hanya dalam hitungan hari. Keluarga besar Wicaksana yang selama bertahun-tahun memandang rendah saya, kini menyadari betapa besar kesalahan mereka. Beberapa dari mereka datang meminta maaf. Saya menerima permintaan maaf itu dengan tenang. Tapi saya tidak lagi membiarkan diri saya menjadi sandaran yang mereka manfaatkan. Bu Hartini, ibu mertua saya, beberapa minggu kemudian mengirim pesan panjang. Ia menyesali setiap kata yang pernah ia ucapkan. Saya membalasnya singkat. Saya memaafkan. Tapi saya tidak melupakan, dan saya tidak akan kembali. Bramantio sempat berkali-kali mencoba menemui saya. Ia berkata ingin memperbaiki semuanya, ingin memulai dari nol. Tapi saya tahu, yang ia rindukan bukan saya. Yang ia rindukan adalah kehidupan nyaman yang dulu saya berikan secara cuma-cuma. Saya tidak membenci mereka. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melepaskan. Saya kembali ke kehidupan saya, holding saya, hotel saya, dan toko kue kecil yang justru paling saya cintai. Waktu pun berlalu. Kabar tentang Bramantio dan Maharani sesekali sampai ke telinga saya. Bramantio, yang dulu merasa dirinya pengusaha hebat, kini bekerja sebagai pegawai biasa di perusahaan kecil, tanpa nama besar, tanpa kartu hitam, tanpa istri yang menanggung segalanya. Ia baru menyadari kemampuan yang selama ini ia banggakan. Sebagian besar adalah topangan dari saya. Maharani, sepupu yang dulu saya sayangi, hidup berpindah-pindah. Hubungannya dengan Bramantio tidak bertahan lama, tanpa kemewahan yang dulu mengikat mereka. Keduanya saling menyalahkan, lalu berpisah. Pengkhianatan yang mereka bangun di atas kebohongan, runtuh seperti pasir. Bibi saya, Ibu Maharani, beberapa kali datang meminta maaf atas nama anaknya. Saya menerimanya sebagai keluarga, tapi saya tidak lagi membuka pintu untuk Maharani. Ada kepercayaan yang sekali patah tak bisa disambung kembali. Sementara saya perlahan membangun kembali hidup yang utuh, bukan dari kemewahan, karena kemewahan selalu saya miliki, tapi dari ketenangan, dari kebebasan untuk akhirnya menjadi diri saya sendiri tanpa harus bersembunyi di balik label sederhana. Beberapa bulan kemudian, saya berdiri di teras toko kue saya di Cilandak, menatap matahari sore. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya bernapas lega. Tidak ada lagi kebohongan yang harus saya tanggung. Tidak ada lagi label sederhana dan penurut yang harus saya pikul. Saya bukan perempuan lemah. Saya hanya perempuan yang memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya sampai saat yang tepat tiba. Para sahabat,
Cerita ini mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah mengkhianati orang yang dengan tulus telah memberikan segalanya untukmu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Saraswati. Perempuan kuat yang memilih merendah demi menjaga harga diri suaminya. Perempuan yang menanggung sindiran demi sindiran dalam diam. Bukan karena lemah, tapi karena cinta dan kesabaran. Di luar sana, ada juga banyak laki-laki seperti Bramantio. Laki-laki yang silau oleh harta dan pengakuan, hingga lupa menghargai orang yang berdiri di belakangnya. Mereka baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangan segalanya. Dan di luar sana, ada pula orang-orang seperti Maharani, orang yang lupa diri, hingga tega menyakiti tangan yang dulu menolongnya. Lupa bahwa karma selalu punya cara untuk kembali. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk setia atau berkhianat. Pilihan untuk bersyukur atau serakah. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan menemukan balasannya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan suka, bagikan, dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.